Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, rekan sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kembali membaca kitab Wajaa Syahrul Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu Ta'ala, sampai halaman 25, melanjutkan poin yang kelima, yaitu Ramadan untuk meraih apa? Taqwa. Fadhal Sandi. Fa'antal ladzi imtana'ta fi nahari ramadhana 'anit ta'ami wasyarabi ta'atan lillahi yanbaghi 'alaika an tamtani'a an kulli amrin harramallahu 'alaika fi kulli waqtin wa hinin. Rabbu Ramadhana huwa rabbus syuhuri kulliha subhanahu wa ta'ala, walladhi yajibu an yuta'a fi Ramadhana yajibu an yuta'a fi kulli waqtin. Fa idza kunta malakta nafsaka wa habastaha an maksiyatillahi ta'ala wa tarakta ma'lufatika wal umura allati i'tadtaha ta'atan lillahi jalla wa ala fi nahari ramadhana yanbaghi 'alaika an tu'awwida nafsaka 'alal qiyami bihadzal amri fi kulli waqtin wa hinin. Baik, silakan. Maka engkau yang menahan diri di siang hari pada bulan Ramadan dari makanan dan minuman karena ketaatan kepada Allah Ta'ala, selayaknya atas engkau itu untuk menahan diri dari setiap perkara yang Allah mengharamkannya atasmu di setiap waktu dan setiap keadaan. Rabbu Tuhan. Maka Ramadan dia adalah Rabb bulan-bulan semuanya subhanahu wa ta'ala, dan yang mewajibkan dan yang wajib untuk ditaati di bulan Ramadan dan wajib untuk ditaati adalah dan nggak ada dan kan adalah wajib untuk ditaati di setiap waktu. Nah, dan apabila engkau memiliki atau menguasai jiwamu, dan apabila engkau menguasai jiwamu dan menahannya dari maksiat kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan yang umum, yang biasa dan perkara-perkara yang sama yang biasa engkau lakukan, yang engkau biasa padanya karena ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala di siang hari pada bulan Ramadan, maka selayaknya atas engkau itu untuk membiasakan jiwamu atas menegakkan perkara ini di setiap waktu dan keadaan. Taib. 6. Ini masih ada kaitannya dengan meraih takwa ya di bulan Ramadan. Fa anta alladzi imtana'ta fi nahari Ramadan, maka engkau yang menahan diri di siang hari bulan Ramadan, anit ta'ami wasyarabi, dari makan dan minum, ta'atan lillah, karena ketaatan kepada Allah, yambaghi 'alaika, maka selayaknya sepatutnya bagi dirimu, antamtani'a, untuk menahan diri pula, an kulli amrin, dari setiap perkara, harramahullahu 'alaik, yang Allah haramkannya atas dirimu, fi kulli waqtin wa hinin, di setiap waktu dan keadaan. Ya. Jadi
antum ini pernah menahan diri dari perkara yang mubah di siang hari bulan Ramadan. Kenapa bisa? Karena taat kepada Allah. Nah, maka demikian pula ya, di luar bulan Ramadan atau di setiap keadaan perkara-perkara yang memang Allah larang ya harusnya ditinggalkan pula ya. Fa Rabbu Ramadana, maka Tuhannya Ramadan, huwa Rabbus syuhuri kulliha, dia adalah Tuhan dari seluruh bulan yang ada. Nah, ini subhanahu wa ta'ala. Walladhi yajibu an yuta'a, dan yang wajib untuk ditaati fi Ramadan, di bulan Ramadan, yajibu, wajib pula, an yuta'a, untuk ditaati fi kulli waqtin, di setiap waktu di luar bulan Ramadan ya. Fa idza kunta, dan apabila dirimu malakta nafsaka, bisa menguasai jiwamu, wa habastaha, dan menahannya, an maksiatillahi ta'ala, dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala, wa tarakta ma'lufatika, dan engkau juga bisa meninggalkan perkara-perkara yang biasa ya, yang biasa kau dapatkan atau yang semisalnya, wal umur allati i'tadtaha, dan perkara-perkara yang engkau biasa lakukan, ta'atan lillahi jalla wa ala, karena ketaatan kepada Allah jalla wa ala, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, yang bagi alaika, maka selayaknya bagi dirimu pula, an tu'awwidu nafsaka, untuk membiasakan jiwamu, alal qiyami, untuk tegak atau menegakkan bihadzal amri, dengan perkara ini, fi kulli waqtin wa hinin, di setiap waktu dan keadaan. Ya, jadi ibaratnya Ramadan ini adalah latihan, kan gitu ya. Kita latihan taat kepada Allah. Perkara yang biasa kita lakukan di siang hari itu dilarang, kemudian di malam hari baru diperbolehkan. Maka intinya apa? Kita bisa untuk menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, padahal itu perkara-perkara yang mubah. Nah, karena ketaatan kepada Allah. Nah, maka demikian pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dari perkara-perkara yang haram, harusnya kita pun juga bisa meninggalkannya ya, dan juga karena ketaatan kepada Allah ya. Rabb kita di bulan Ramadan adalah Rabb kita pula di waktu-waktu yang lain. Ketika kita bisa taat di bulan Ramadan, maka sepatutnya juga kita bisa taat di bulan-bulan yang lain. Nah, Fadhal Anji. Bismillahirrahmanirrahim. Innal imtina'a anit ta'ami wasyarabi wasairil mufattirati mahalluhu syahri Ramadhani, syahru Ramadhana, yakni wujubahu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, bisa ataf ke al-imtina'. Nam amasyama wal imtina'a wal imsaka wal imsaku. Nah, berarti asyamu, amasyamu wal imtina'u wal imsaku anil muharramati famahalluhu al umru kulluhu. Walaika antujahida nafsaka mujahadatan tamatan lisyami an kulli amrin harramahullahu alaika faidha tadaita au tajawasta au waqa'a minka syai'un minat taqsiri tudarik nafsaka bitaubati wal inabati warruju'i ilallahi tabaraka wa ta'ala. Tayyib, terjemahkan. Sesungguhnya menahan diri dari makanan dan minuman dan keseluruhan yang membatalkan adalah menempati di bulan Ramadan. Tempatnya adalah di bulan Ramadan, yakni
kewajibannya. Mulai dari terbitnya matahari fajar hingga tenggelamnya matahari. Adapun berpuasa dan menahan diri dan menahan dari yang haram-haram, ada tempatnya adalah pada keseluruhan umur. Dan wajib atasmu untuk bersungguh-sungguh dirimu dengan kesungguhan yang sempurna pada berpuasa dari setiap perkara yang diharamkan Allah atas engkau. Maka ketika engkau melanggar atau melampaui atau jatuh dirimu pada atau sesuatu jatuh pada dirimu yang merupakan dari kelalaian, maka engkau memperbaiki dirimu dengan bertaubat dan tobat dan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Nah, kemudian beliau menjelaskan yaitu kita menahan diri dari makan dan minum di bulan Ramadan, dan juga kita menahan diri dari segala perkara yang haram itu di seluruh waktu kita. Innal imtina'a 'anit ta'ami wasyarabi, sesungguhnya menahan diri dari makan dan minum, wasairil mufattirati, dan seluruh pembatal-pembatal puasa, mahalluhu, itu tempatnya, yaitu kapan kita dilarang atas perkara-perkara yang maklufat ini, yang diperbolehkan ini ada di mana? Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan, yakni wujubahu, yaitu kewajibannya, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Amma siyamu, adapun puasa, wal imtina'u, menahan diri, wal imsaku, dan menahan diri juga, anil muharramati, dari perkara-perkara yang diharamkan, famahalluhu, maka tempatnya al-umru kulluhu, yaitu di umur kita seluruhnya, ya. Jadi as-siyam itu kan secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Bedanya kalau as-siyam itu sudah menjadi istilah yang ma'ruf, menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, ta'atan lillah, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi kita mampu untuk menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan dalam waktu tertentu yang telah ditentukan pula. Maka sepatutnya apa? Kita juga bisa menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan yang tidak ada waktu tertentunya. Bedanya kita bisa melakukannya di waktu tertentu, tapi kenapa kita tidak bisa melakukan yang lainnya, yaitu sama-sama perkara-perkara yang dilarang di waktu yang lain. Maka dari itu, wa'alaika, wajib atasmu, antujahida nafsaka, untuk bersungguh-sungguh terhadap dirimu, mujahadatan ta'amatan, dengan kesungguhan yang sempurna, lisyami, untuk berpuasa atau untuk menahan di diri. Siyam kembali kepada makna asal bahasa, ya, lisyami, untuk menahan diri, an kulli amrin, dari setiap perkara, haramahullahu alaik, yang Allah haramkan atas dirimu. Fa idza tadaita, dan jika engkau melakukan, yaitu berbuat pelanggaran, au tajawazta, atau melampaui batas, aw waqa'a minka syai'un, atau terjatuh pada dirimu sesuatu, artinya engkau jatuh pada sesuatu, minat taksiri, berupa kelalaian, tudarik nafsaka, maka segeralah iringi jiwamu, bitaubati, dengan taubat, wal inabah, dan kembali, warruju, sama kembali, ilallah tabaraka wa ta'ala. Jadi apa? Ya, menyadarkan kita, sama-sama kita ini dilarang. Kenapa di bulan Ramadan kita bisa, di luar bulan Ramadan kita tidak bisa? Ya, namun kembali lagi, ini semua memang karena keberkahan bulan Ramadan. Bagaimanapun juga pasti kita akan merasakan seperti itu. Cuman kita diingatkan sama Syekh Hafizullah Ta'ala, kalau kita sampai lalai di luar bulan Ramadan, ayo kita ingat lagi di bulan Ramadan loh kita bisa. Nah, inilah fungsinya. Jadi dengan kita menyadari bahwasanya Tuhannya bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan di bulan yang lain. Kemudian
perintah dan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita di bulan Ramadan, dan itu juga Allah yaitu perintahkan kepada kita dan cegah kita dari perkara-perkara yang lain di luar bulan Ramadan. Semua sama saja, bedanya ini di waktu tertentu, yang satu tanpa waktu tertentu. Sama-sama dilarang dari perkara yang diharamkan. Bedanya ini sementara, yang ini selamanya. Nah, jadi intinya di sini begitu kita sadar kalau kita lalai di luar bulan Ramadan, maka segera iringi jiwa kita dengan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fadhal, next. Wali nantabiha wali nantabih. Lam amr atau lam ta'lil nih? Wali nantabih juga bisa, dan hendaknya kita ingat. Walinantabih atau walinantabiha. Walinantabiha guna kaifa annana nastafidu minas siyami fi syahri ramadhani fi tahqiqi taqwa lillahi ta'ala haitsu inna al-mar'a yamtani'u an umurin ma'lufatin lahu ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala. Falimada la yamtani'u anil umuril muharramatil lati harramaha Allahu ta'ala alaihi fi kulli waqtin wa hinin. Taib. Walinantabihuna, dan hendaknya kita peringatkan di sini, kaifa annana nastafidu, bagaimana bahwasanya kita bisa mengambil faidah minas siyami, dari puasa, fi syahri ramadhana, di bulan Ramadan, fi tahqiqi taqwallah atau fi tahqiqi taqwa lillahi ta'ala, untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Ya. Jadi dari mana sih bulan Ramadan ini, dengan berpuasa ini kita bisa mengambil faidah untuk mewujudkan takwa? Haitsu, di mana, innal mar'a, sesungguhnya seseorang, yamtani'u, menahan diri, an umurin ma'lufatin lahu, dari perkara-perkara yang biasa ia dapatkan, ta'atan lillahi, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falimada, maka mengapa, la yamtani'u, ia tidak bisa menahan diri, anil umuril muharramati, dari perkara-perkara yang diharamkan, allati harramahallahu ta'ala, yang Allah haramkan atasnya, alaihi fi kulli waqtin, di setiap waktu, wahinin, dan keadaan. Ya, jadi poin utamanya, seorang itu bisa menahan diri dari perkara yang maklufah, yang mubah, yang diperbolehkan, yang biasa kita dapatkan sementara waktu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nah, mengapa kita tidak bisa menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan? Ya, kalau yang mubah saja bisa kita tinggalkan sementara waktu dalam rangka ketaatan kepada Allah, kenapa yang haram tidak bisa kita tinggalkan juga dalam rangka ketaatan kepada Allah? Apa bedanya? Ya, kan sama-sama dilarang. Bahkan yang pertama yang di bulan Ramadan yang dilarang itu perkara yang boleh loh aslinya, perkara yang mubah. Cuman karena kita taat, makanya kita mau
melaksanakannya kan gitu. Karena kita taat maka kita mau meninggalkannya. Nah sekarang apa bedanya dengan perkara yang asalnya sudah haram? Ya kenapa tidak bisa kita tinggalkan? Nah ini jadi sebagai pengingat kita, lagi-lagi sebagai pengingat kita agar kita sadar, meskipun sekali lagi ya tentu berbeda. Ya, bulan Ramadan bulan yang barokah, bulan yang luar biasa, yang tidak bisa disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Cuman poin utamanya tetap harusnya ya nggak ada bedanya. Meninggalkan perkara yang haram di luar bulan Ramadan ini sudah harusnya bisa kita tinggalkan, karena kita sendiri pernah bisa untuk meninggalkan perkara-perkara yang mubah sementara waktu di bulan Ramadan. Baik, fadhal Reza. Qad su'ila ahadus salafi an aqwamin ya'buduna Allah 'azza wa jalla fi Ramadana yuhafizuna 'ala al-fara'idi wa yuhafizuna 'ala al-wajibati fi Ramadana lakinnahum idza kharaja Ramadanu takhallu an dhalika wa dayya'uhu tamaman faqala bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan wa yajibu 'ala al-muslimi an yakuna muraqiban lillahi muhafizan 'ala ta'atihi fi Ramadan wa fi ghairihi wa hadha ma'na qawlihi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ay litanalu min khilali hadzal syahri al-karimi wa min khilali muhafazatikum 'ala ta'atillahi taqwallahi tabaraka wa ta'ala. Cukup. Tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan telah ditanya salah seorang dari kalangan salaf tentang kaum-kaum yang mereka menyembah Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Mereka menjaga terhadap kewajiban-kewajibannya, dan mereka menjaga pula atas sama kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan. Akan tetapi mereka apabila Ramadan keluar, mereka kosong, melepaskan diri dari hal tersebut, dan mereka bisa melepaskan diri dari bulan Ramadan secara sempurna. Maka beliau pun berkata, seburuk-buruknya kaum adalah mereka tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan. Maka wajib bagi seorang muslim ada pada dirinya itu merasa diawasi kepada Allah dan menjaga diri untuk taat kepadanya di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya. Dan ini adalah makna firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, yaitu agar kalian mendapatkan dari periode bulan yang mulia ini dan dari periode menjaganya kalian terhadap taat kepada Allah dan takwa. Jadi takwa ini apa maf'ul bihnya ya? Ai litanalu, agar kalian mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Min khilali hadzal syahril karim wa min khilali muhafazatikum ala ta'atillah. Baik. Nah, jadi ketika ditanya kenapa tidak bisa menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala di setiap waktu dan keadaan. Waqad su'ila ahadus salafi, dan sungguh telah ditanya seorang salaf an aqwamin, dari kaum ya'budunallaha azza wa jalla, yang mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla fi Ramadan, di bulan Ramadan. Yuhafizuna 'alal fara'id, dan mereka menjaga faraid, hal-hal yang diwajibkan. Wa yuhafizuna 'alal wajibat, dan juga mereka menjaga hal-hal yang diwajibkan. Ya, mungkin
Faraid bisa bermakna salat ya 5 waktu yang memang diwajibkan di seluruh di seluruh waktu. Dan juga alal wajibat mereka menjaga hal-hal yang diwajibkan khusus di bulan Ramadan. Misalnya puasa. Jadi sholat 5 waktunya mereka jaga, dan kewajiban khusus di bulan Ramadan juga mereka jaga. Ya, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Lakinnahum, akan tetapi mereka kaum ini idza kharaja Ramadhanu, apabila Ramadan keluar, takhallau an dzalik, maka mereka melepaskan diri dari yang demikian itu. Apa? Al-faraid wal wajibat. Ya. Jadi kalau sudah keluar bulan Ramadan, maka mereka melepaskan diri dari perkara-perkara yang diwajibkan tersebut. Wadayya'uhu, atau mereka melalaikannya tamaman, dengan sempurna. Ya, sudah tidak dijaga lagi sholat 5 waktunya misalnya. Faqal, maka beliau hadis salaf tadi berkata, bi'sal qaumu, seburuk-buruk kaum, la ya'rifunallaha, adalah mereka yang tidak mengenal Allah, illa fi ramadhana, kecuali di bulan Ramadan. Ya. Jadi ini sudah benar-benar parah gitu ya. Perhatikan ya, di sini bukan perkara-perkara yang sekedar sunnah atau anjuran atau yang lainnya, tapi ini meninggalkan yang wajib. Yang nggak bisa kita bayangkan, sholat 5 waktu itu dikerjakan di bulan Ramadan, benar-benar dijaga, tapi di luar bulan Ramadan meninggalkan sholat 5 waktu. Nah ini sudah parah gitu ya. Makanya salah seorang salaf ini mengatakan seburuk-buruk kaum ya tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Bahkan dalam ungkapan yang lain, mereka itu adalah para penyembah Ramadan, bukan menyembah Allah. Nah ini seperti itu. Maka fayajibu, wajib alal muslimi, atas setiap muslim, an yakuna, untuk muraqiban lillahi, merasa diawasi oleh Allah, muhafizan ala ta'atihi, untuk menjaga ketaatan kepadanya, fi Ramadhan, di bulan Ramadan, wa fi ghairihi, dan di luar bulan Ramadan. Wa hadha, dan inilah makna qawlihi, makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ay litanalu, yaitu agar kalian meraih, min khilali hadzal syahril karim, di periode bulan yang mulia ini, wa min khilali muhafazatikum ala taatillah, ya, dan di periode penjagaan kalian atas ketaatan kepada Allah. Ini semua untuk apa? Meraih taqwallahi tabaraka wa ta'ala, ya. Jadi memang bulan Ramadan harusnya bisa menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan takwanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak takwa. Maka ini tidak sesuai dengan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita puasa. Baik, fadhal ya Kak. ولهذا كان شهر رمضان فرصة كبيرة وثمينة لنتزود من خلاله بزاد التقوى والله جل وعلا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ويقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففرصتنا ثمينة في هذا الشهر الكريم أن نتزود بزاد التقوى وأن نتخرج من مدرسة رمضان متقين لله تبارك وتعالى متعودين على المحافظة
ala ta'atillahi wal qiyami bi awamirihi. Baik, semakan. Subhanahu wa ta'ala. Maka dan karena ini bulan Ramadan adalah kesempatan yang besar dan berharga untuk kita berbekal dari periodenya dan dengan bekal takwa kepada Allah dengan bekal takwa. Dan Allah berfirman, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah padaku, wahai orang-orang yang berakal. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka kesempatan kita yang berharga di bulan Ramadan ini, Ramadan yang mulia ini, untuk berbekal dengan bekal takwa. Maka dan untuk natakharja kita keluar dari madrasah Ramadan dengan keadaan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, muta'awwidina, dan membiasakan diri atas menjaga ketaatan kepada Allah dan menegakkan apa yang Allah perintahkan subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, walihada, karena inilah kana syahrul ramadhana, bulan Ramadan, fursatan kabiratan wa thaminatan, merupakan kesempatan yang besar dan berharga. Linatazawwada, untuk kita berbekal, min khilalihi, dalam periode tersebut, bizadit taqwa, dengan bekal takwa. Allah Jalla wa Ala yaqul, berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Nah, ini jadi pas momennya di bulan Ramadan untuk meraih ketakwaan, dan ketakwaan itulah yang akan menjadi bekal kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Wa yaqulu, dan juga Allah berfirman Jalla wa Ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Fa fursatuna tsaminatu, maka kesempatan kita yang berharga fi hadza syahril karimi, di bulan yang mulia ini, an natazawwada, untuk kita berbekal bizadit taqwa, dengan bekal takwa. Nah, jadi kesempatan berharga. Wa an natakharraja, dan juga bisa agar kita bisa keluar min madrasati Ramadan, dari madrasah Ramadan, atau kita lulus ya. Takharraja kalau dalam konteks sekolahan ya lulus, dan agar kita bisa lulus min madrasati Ramadan, di madrasah sekolah bulan Ramadan, muttaqina lillahi, menyandang gelar takwa, atau dalam keadaan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Muta'awwidina, dan membiasakan diri alal muhafadzati, untuk menjaga ala ta'atillah, atas ketaatan kepada Allah, wal qiyami bi awamirihi, dan mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini sudah ma'ruf insyaallah ya, perkara-perkara yang memang jadi perhatian kita untuk berbekal ya. Jadi di bulan Ramadan diusahakan sebisa mungkin kita panen ketakwaan, karena itulah sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi selain kita mengharapkan panen ketakwaan dengan amal soleh kita, ini juga bisa kita jadikan sebagai ajang untuk melatih senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib, fadhal Pak Novan.
Wa innaka la ta'ajjabu. La ta'jabu. Kalau ta'ajjaba ya ta'ajjaba. Ini fi'il mudhari'. Wa innaka la ta'jabu khayatal 'ajabi min unasin katsirin idza dakhala ramadhan mala'u masajida wa hafizu 'ala salawat. Wa hafazu. fi'il madhi. Wa hafizu 'ala salawati thumma idza kharaja ramadhan wadda'u ذلك أو ودعوا أكثره وتجد في بعض الأوقات مثل صلاة الفجر الصفا لا يمتلئ لكن إذا جئت إلى صلاة الفجر في نهار رمضان تجد صفين أو ثلاثة فهل هؤلاء كانوا أمواتا ووجدوا في شهر رمضان أو كانوا مسافرين ثم جاءوا في شهر رمضان أم ماذا لا يحافظون على صلاة الفجر مع جماعة إلا في شهر رمضان أين هم من المحافظة على هذه العبادة في شهور كلها. Baik, bismillah. Sesungguhnya kamu akan betul-betul heran dengan keheranan yang benar bahwa sebagian manusia kebanyakannya ketika memasuki bulan Ramadan memenuhi masjid-masjid dan mereka menjaga atas sholat mereka. Kemudian ketika keluar dari Ramadan mereka meninggalkan yang demikian tersebut dan meninggalkan kebanyakan dari apa yang darinya meninggalkan sebagian dari waktu-waktu misal sholat fajar yang hanya satu shaf bahkan tidak penuh. Kan tapi ketika kamu datang pada sholat fajar di siang hari bulan Ramadan kamu mendapati 2 shaf atau 3 shaf. Apa kemana mereka itu? Fahal haula'i, apakah mereka orang-orang yang mati atau mendapati mereka itu wa wujidu dan dijumpai di bulan mati ketika mereka di bulan Ramadan? Bukan. Fahal haula'i kanu amwatan, apakah mereka itu mati dan mereka ditemukan di bulan Ramadan atau mereka wujidu dihidupkan. Kalau dihidupkan artinya ujidu harusnya, tapi ini wujidu dijumpai. Dijumpai di bulan Ramadan. Ataukah mereka itu orang musafir semua kemudian mereka datang di bulan Ramadan? Atau kenapa mereka itu mereka tidak menjaga sholat fajar dan dalam kondisi berjemaah kecuali di bulan Ramadan? Kemana mereka itu dalam menjaga ibadah-ibadah pada seluruh bulannya yang lainnya? Baik. Nah, kemudian saya menyindir dengan cukup keras ya orang-orang yang seperti ini, bi'sal kaum tadi yang disebutkan oleh para salaf, yang benar-benar berbeda drastis kondisi ketaatan mereka. Ya drastis ya, yang kita bahas drastis. Jadi di bulan Ramadan mengerjakan yang wajib, di luar bulan Ramadan sama sekali lepas. Ya. Naam, wa innaka la ta'jabu ghayatal ajab, dan sesungguhnya engkau akan sangat heran dengan sebenar-benarnya keheranan. Ghaya, puncak keheranan. Min unasin katsirin, dari manusia yang banyak. Idza dakhala ramadhanu, apabila masuk bulan Ramadan, malaul masajida, mereka memenuhi masjid. Ini di mana ini? Di mana saja. Ya, di mana saja. Di semuanya, ya. Apalagi kalau cuma niatnya takjil ya gak sholat lagi ya, nah, malah parah nih ya. Mereka sholat, memenuhi masjid, wa hafadhu ala salawat, dan mereka menjaga sholat wajib. Summa idza kharaja ramadhanu, dan ketika bulan Ramadan keluar, wadda'u dzalik, mereka meninggalkan yang demikian itu semua, sudah enggak ke masjid lagi dan sudah tidak mengerjakan yang wajib lagi. Awadda'u aktsarahu, atau meninggalkan kebanyakannya. Maksudnya meninggalkan kebanyakan dari kewajiban dan juga dari memenuhi masjid tadi. Fatajidu, maka engkau jumpai fi ba'dil awqati, di sebagian waktu, misla salatil fajri, seperti salat fajar. Ya, di sebagian waktu maksudnya di luar bulan Ramadan ya. Misalnya salat fajar, salat subuh, as-saffa, engkau jumpai
Shaf itu la yamtali'u, tidak penuh. Satu shaf aja enggak penuh. Lakin idza ji'ta, akan tapi jika engkau datang ila salatil fajri, ya, di salat subuh fi nahari Ramadan, di bulan Ramadan, ya. Nahar bisa diartikan dengan apa? Siang, ya. Nah ini kok salat subuh di siang? Hah? Gimana? Di bulan Ramadan maksudnya. Maksudnya di bulan Ramadan, tapi kenapa kok diungkapkan dengan nahar? Tengah. Salat subuh di pertengahan siang. Siang kan tengah-tengah. Lah ya, masa salat subuh di siang? Pertengahan bulan Ramadan. Oh, bukan pertengahan. Bukan pertengahan yang dimaksud, tapi di waktu subuh di bulan Ramadan. Karena waktu itu kan terbagi dua, lail wan nahar. Lail sejak maghrib sampai subuh. Nahar secara mutlak ya sejak subuh sampai maghrib. Nah, cuman dalam kondisi tertentu nahar memang identik dengan siang. Ya, makanya kan kita puasa fi nahari Ramadan kan gitu. Apakah kita cuman siang saja, jam 10 saja kita puasa? Kan sejak subuh. Nah, jadi nahar ini bukan bermakna siang dari waktu yang kita lihat pagi, siang, sore, tapi di seluruh waktu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari secara mutlak disebut nahar. Tapi secara waktu tertentu ya memang ada as-subuh atau al-ghada, ya, al-ghada, kemudian ada masa. Nah, ini baru. Tapi kalau nahar ya secara mutlak itu sejak subuh sampai terbenam. Nah, idza ji'ta ila salatil fajri fi nahari Ramadan, jika engkau datang salat subuh di pagi hari bulan Ramadan, tajidu shaffaini aw thalatha, maka engkau menjumpai shafnya jadi 2 atau 3. Nah, padahal apa? Ketika luar bulan Ramadan satu saja tidak penuh. Nah, ini sindiran yang sangat keras nih, ya. Fahal haula'i kanu amwatan, apakah mereka di luar bulan Ramadan itu mati? Wa wujidu fi syahr Ramadan, kemudian hidup lagi, ya, kemudian mereka dijumpai, ditemukan di bulan Ramadan. Nah, ini kemana mereka? Apakah mereka mati sekarang ini, nanti ketika bulan Ramadan mereka hidup? Au kanu musafirina, atau mereka ini sedang safar. Tsumma ja'u fi syahr Ramadan, kemudian mereka datang di bulan Ramadan. Ammadza, atau apa alasannya? La yuhafizuna, mereka tidak menjaga ala salatil fajri, untuk salat subuh ma'al jama'ati, bersama jamaah, illa fi syahr Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan. Ainahum, di mana mereka? Minal muhafazati ala hadhil ibadah, dari menjaga ibadah ini, fi syuhuri kulliha, di bulan-bulan seluruhnya. Nah, ya, jadi ini fenomena yang memang nyata, tapi sudah kita bahas bahwa seharusnya enggak seperti ini. Apa alasan mereka? Ya, kecuali memang benar-benar mati, ya. Ketika bulan Ramadan mati suri, ya, ketika luar bulan mati suri, kemudian ketika bulan Ramadan mereka bangkit. Nah, ini memang ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar-benar ada seperti ini alasan yang dibenarkan gitu loh. Loh, kenapa kok baru datang ke masjid? Iya, saya di luar bulan Ramadan mati atau mati suri. Nah, itu alasan yang bisa dibenarkan kalau memang ada seperti itu. Atau kenapa enggak masjid? Iya, saya safar. Nah, jelas safar nggak mungkin datang ke masjid dekat-dekat rumah. Tapi kalau nggak safar, nggak mati, nggak pingsan, apa alasannya? Ya, tidak datang ke masjid di luar bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah bulan Ramadan mereka sadar kalau mereka bisa ke masjid, mereka bisa melakukan ketaatan. Ya, harusnya di bulan yang lain juga demikian. Ya, untuk meraih derajat takwa dan membiasakan diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup dulu, ya. Insyaallah ada kali lagi kita selesaikan apapun itu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.